Bang? Ya, tentu saja masih di Indonesia, Mas. Masih di Jakarta? Mana? Dan Mas Hasto itu taat hukum dan kooperatif. Dan yang menarik adalah Mas Hasto sudah membuat puluhan video. Itu adalah yang tadi disampaikan itu yang pertama. Akan ada lanjutan puluhan video yang juga di situ akan membongkar dugaan keterlibatan petinggi-petinggi negara kasus korupsi. Dan ini video-video nanti itu kalau diliris akan menggemparkan, akan mengubah peta pemberantasan korupsi, opini publik, dan luar biasa karena yang akan disebut nama-namanya dan bukti-buktinya nanti sungguh mencengangkan. Dan saya sudah menonton beberapa video tersebut dengan bukti-bukti yang sudah ada. Ini untuk membalas atau seperti apa nih, Bang Guntur? Enggak, kita akan kemarin ini kan pas Pak Hasto dijadikan tersangka oleh KPK sempat ada bunyi bahwa ini memegang kartu-kartu dari pimpinan partai dan juga bagian pemerintahan. Nasdem menanggapinya gimana, Pak? Ya itu nanti kita serahin aja, ini kan proses hukum. Jadi biar aja nanti hukum nanti yang akan memprosesnya. Jadi apa yang disampaikan Hasto maupun KPK nanti kan diujinya nanti dalam proses hukum. Nasdem respons PDIP sebut Hasto punya bukti korupsi pejabat, KPK yang akan uji. Jika Guntur Romli dan Hasto Kristianto benar memiliki bukti yang dapat mengungkap skandal besar bangsa ini, maka tunjukkan kepada publik atau serahkan kepada aparat penegak hukum. Jangan hanya berkoar seperti orkes receh tanpa melodi. Bangsa ini butuh solusi, bukan sensasi. Jika hanya gertakan kosong, kalian bukan pejuang kebenaran, melainkan sekadar figuran dalam panggung politik murahan. Pernyataan Guntur Romli dan Hasto Kristianto tentang keberadaan video skandal besar memang terdengar seperti bom politik. Tetapi cara klaim tersebut disampaikan tanpa bukti konkret atau langkah nyata untuk mempublikasikan materi membuatnya terkesan recehan. Berikut analisis terkait, minim bukti dan transparansi. Jika Guntur Romli benar memiliki video skandal besar seperti yang diklaim, langkah logis adalah menyerahkannya langsung kepada KPK atau membuka sebagian informasi kepada publik untuk membuktikan kredibilitasnya. Tanpa tindakan tersebut, klaim ini lebih terlihat sebagai bentuk sensasi untuk mendistraksi isu utama, yakni kasus suap yang melibatkan Hasto. Strategi politik atau kebingungan? Klaim ini dapat dilihat sebagai upaya pengalihan isu, baik dari pihak Hasto yang menjadi tersangka maupun Guntur yang ingin memperkuat narasi politik PDIP. Namun, jika tidak didukung bukti konkret, justru berpotensi merusak kredibilitas mereka dan memancing keraguan publik terhadap keseriusan pernyataan ini. Respons publik dan kredibilitas, publik semakin kritis terhadap manuver-manuver politik yang hanya bersifat sensasional tanpa substansi. Jika video yang diklaim tersebut tidak pernah muncul, maka ancaman ini akan dianggap sebagai permainan politik tingkat rendah. Sebaliknya, jika bukti-bukti tersebut memang nyata dan tidak ditindaklanjuti, itu bisa dianggap sebagai penghambatan keadilan. Implikasi bagi PDIP dan politik nasional, ancaman semacam ini juga berdampak pada citra partai. Alih-alih memperkuat dukungan, tindakan tanpa bukti justru memicu spekulasi negatif terhadap integritas para pihak yang terlibat. Jika klaim Guntur dan Hasto benar, maka harus segera dibuktikan melalui jalur hukum. Tanpa itu, ancaman seperti ini hanya akan dianggap sebagai gimmick politik yang tak lebih dari drama recehan di panggung politik nasional. Bukti konkret lebih bernilai daripada ribuan kata sensasi. Wakil Ketua Umum, Waketum, Partai Nasdem, Saan Mustopa, merespons pernyataan juru bicara PDIP, Guntur Romli, yang mengklaim bahwa Sekretaris Jenderal, Sekjen, PDIP, Hasto Kristianto, memiliki bukti video terkait skandal korupsi sejumlah pejabat negara. Saan menegaskan bahwa permasalahan tersebut sebaiknya diserahkan kepada penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk diuji kebenarannya. Itu nanti kita serahkan saja. Ini kan proses hukum. Jadi biar saja nanti hukum yang akan memprosesnya, ujar Saan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Minggu 29 Desember. Ia juga menambahkan bahwa baik pernyataan Hasto maupun klaim yang disampaikan oleh Guntur Romli harus diuji dalam koridor hukum. Apa yang disampaikan oleh Hasto maupun KPK nantinya akan diuji dalam proses hukum. Jadi biarkan hukum berbicara, dilanjut Saan. Konteks kasus Hasto Kristianto.
Hasto Kristianto saat ini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap terhadap mantan komisioner KPU, Wahyu Setiawan. Kasus ini terkait dengan upaya meloloskan Harun Masiku, mantan calon legislatif, caleg, dari PDIP. Hasto didakwa dengan 2 pasal, yakni pasal suap dan pasal perintangan penyidikan. Di sisi lain, PDIP menganggap penetapan Hasto sebagai tersangka merupakan bentuk politisasi hukum. Namun, KPK dengan tegas membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap Hasto murni berdasarkan bukti hukum yang sah. Klaim Guntur Romli tentang skandal besar. Guntur Romli sebelumnya membuat pernyataan yang menghebohkan, menyebut bahwa Hasto memiliki sejumlah video yang mengungkap skandal besar yang melibatkan pejabat negara. Video-video tersebut, menurut Guntur, mencakup berbagai isu sensitif, termasuk skandal korupsi besar, penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tinggi, penggunaan alat negara untuk membunuh karakter lawan politik melalui kasus hukum, penyalahgunaan aparat penegak hukum untuk menyelesaikan masalah pribadi, bukti perencanaan perpanjangan masa jabatan Presiden Jokowi hingga 3 periode, upaya kriminalisasi terhadap Anies Baswedan. Ini skandal besar, melebihi kasus Watergate di Amerika. Ada bukti-bukti yang menunjukkan bagaimana rekayasa hukum dilakukan dengan menyalahgunakan aparat negara untuk membunuh lawan politik. Daya ledaknya luar biasa, kata Guntur kepada wartawan, Sabtu 28 Desember. Guntur juga menambahkan bahwa video tersebut mencakup pertemuan-pertemuan yang mendukung dugaan kriminalisasi terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Pernyataan ini tentu memancing reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk desakan untuk mengungkap kebenaran di balik klaim tersebut. KPK dalam sorotan. KPK sebagai lembaga penegak hukum anti korupsi kini berada di tengah sorotan publik. Tugasnya untuk memproses dan menguji bukti-bukti yang disebutkan oleh Guntur Romli menjadi krusial dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas hukum. Juru bicara KPK menyatakan bahwa pihaknya akan memproses segala laporan berdasarkan bukti yang sah. KPK tidak akan terpengaruh oleh tekanan politik. Setiap laporan atau bukti yang masuk akan kami teliti secara profesional dan sesuai prosedur hukum, tegasnya. Dinamika politik yang memanas. Kasus ini tidak hanya menjadi persoalan hukum, tetapi juga menyeret dinamika politik nasional. PDIP sebagai partai besar menilai bahwa situasi ini merupakan bentuk tekanan politik yang bertujuan untuk melemahkan partai menjelang pemilu 2029. Di sisi lain, klaim Guntur Romli tentang bukti-bukti yang dimiliki Hasto menciptakan pertanyaan besar tentang sejauh mana penyalahgunaan kekuasaan terjadi. Nasdem, yang menjadi oposisi PDIP, memilih untuk tetap bersikap netral dalam isu ini. Saan Mustafa menekankan bahwa Nasdem percaya pada supremasi hukum dan meminta semua pihak untuk tidak mempolitisasi kasus ini. Panggilan untuk transparansi. Masyarakat kini menantikan transparansi dari semua pihak terkait kasus ini. Apakah klaim Guntur Romli benar-benar memiliki dasar kuat, atau sekadar strategi politik untuk menyerang lawan, masih menjadi teka-teki. KPK diharapkan dapat bertindak cepat dan tegas dalam menuntaskan kasus ini tanpa ada intervensi politik. Dengan dinamika yang ada, kasus ini diprediksi akan menjadi sorotan utama dalam beberapa bulan ke depan, tidak hanya di ranah hukum, tetapi juga dalam perbincangan politik nasional.